فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita selesai dari dua macam ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Dan ilhad padanya adalah dengan menisbahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik secara istiqlalan atau musyarakah atau i'anatan. Sekarang lanjutannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala qauluhu wa la yukayyifun. Dan mereka yaitu Ahlus Sunnah tidak mentakyif, tidak membagaimanakan, tidak mempertanyakan kaifa tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bentuk sifatnya. Ai Ahlus Sunnati wal Jamaah wa sabaqa anna takyif dzikru kaifiyatis sifah. Dan telah lalu bahwasanya takyif maknanya adalah menyebutkan bentuk sifat. Sawa'un zakartaha bilisanika au biqalbik. Baik engkau menyebutkan bentuknya itu dengan lisan atau dengan hati. Membayangkan dalam hati pun juga sama. Tidak harus dengan lisan. Fa Ahlus Sunnati wal Jamaah la yukayyifuna abada. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mentakyif selamanya. Yakni la yaquluna kaifiyatu yadihi kadza wa kadza. Mereka enggak akan pernah mengatakan bentuk tangannya Allah itu begini. Wala kaifiyatu wajhihi kadza wa kadza. Tidak pula begitu bentuk wajahnya Allah begini. Fala yukayyifuna hadza bil lisani wala bil qalbi aidan. Tidak dengan lisan, tidak dengan hati. Yakni nafsul insan la yatasawwar kaifa istawa Allahu azza wa jalla. Yaitu seseorang itu dia tidak membayangkan, menggambarkan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Au kaifa yanzil, atau bagaimana Allah turun. Au kaifa wajhu, au kaifa yaduh. Bagaimana wajah dia bayangkan, dia sama sekali enggak punya gambaran. Wala yajuzu an yuhawila dzalika aidan. Berusaha untuk menggambarkannya tidak boleh, apalagi sampai menggambarkannya. Membayangkannya tidak boleh. Berusaha untuk membayangkannya pun tidak boleh. Lianna hadza yuaddi ila ahdi amrain. Karena pasti akan mengantarkan kepada salah satu dari dua perkara. Imma tamtsil wa imma ta'til. Kalau dia restui apa yang dia bayangkan itu, akhirnya dia terjatuh dalam apa? Tamtsil. Kalau dia tidak, dia tolak. Kalau dia tolak, ujung-ujungnya nanti apa? Ta'til. Pasti. Sehingga enggak usah pernah berusaha untuk membayangkan bagaimana bentuk dari apanya, sifatnya Allah. Karena terjatuh pasti pada salah satu dari dua ini, tamtsil atau ta'til. Walihada la yajuzu lil insan an yuhawila ma'rifata kaifiyati istiwa'illahi 'alal arsy. Tidak boleh seorang berusaha mengetahui bagaimana bentuk istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Aw yaquluhu bilisani, atau dengan lisannya mengatakannya. Bal wala yas'al 'anil kaifiyah, bahkan tidak bertanya tentang bagaimananya, berusaha untuk tahu pun tidak. Li'anal Imam Malik rahimahullah qala su'alu anhu bid'ah. Telah lalu pertanyaan ini enggak perlu dan tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Wala taqul kaifa istawa, kaifa yanzil, kaifa ya'ti, kaifa wajhu. In fa'alta dzalik qulna innaka mubtadi'. Kalau kamu tetap melakukannya, setelah dinasihati, diajari, enggak mau juga, tetap ingin tahu dengan bertanya bagaimananya, fa innaka mubtadi', kata beliau. Maka kamu adalah ahli bid'ah. Waqad sabaqa dzikrud dalil ala tahrimit takyif, dan telah lalu penyebutan dalil bahwa atas keharaman mentakyif, wa dzakarna dalil ala dzalika minas sam'i wal aql. Qauluhu, dan juga ucapan beliau, di antara dari sam'inya wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada manusia itu yang makhluk yang bisa meliputi Allah dari sisi keilmuan. Adapun dari akal, dikarenakan untuk mengetahui bentuk sesuatu itu hanya melalui tiga cara. Pernah melihatnya
atau melihat yang semisalnya, atau ikhbar shadiq, pemberitahuan dari orang yang apa? Jujur, yang tahu tentang bentuknya. Dan itu semua tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala sifatnya. Qauluhu wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi, dan mereka tidak mentamsil sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Ai ahlus sunnati wal jamaah sifatuhu bi sifati khalqihi, sifatihi bi sifati khalqihi. Wa hadha ma'na qawlihi fi ma sabaq min ghairi tamtsil wa sabaqa lana imtina'ut tamtsil sam'an wa aqlan. Lalu atas terlarangnya tamtsil, qul huwallahu ahad laisa kamitslihi syai'un, wa aqlan, dan juga secara akal mustahil khaliq sama dengan apanya? Makhluk. Wa anna sam'ah, dan ini lebih bagus tamtsil daripada apa kemarin? Tasbih, dari beberapa sisi. Di antaranya inilah bahasanya apa? Al-Qur'an. Laisa kamitslihi. Adapun syabah, mau tidak mau sedikit banyaknya pasti ada apa yang namanya wajhu syabah. Sisi kesamaan, keserupaan. Wa anna sam'a warada khabaran wa talaban fi nafi tamtsil, dan juga secara sama' telah datang berita-berita dan juga perintah untuk menafikan tamtsil. Khabar laisa kamitslihi, adapun talab fala tadribu lillahil amsal, dengan talab. Nah, fahum la yukayyifuna wa la yumassilun, dan sehingga mereka itu tidak mentakyif, tidak mentamtsil. Ini di antara keduanya ada umum wa khusus. Bagaimana itu Huzan antara tamtsil dengan takyif? Bainahuma umumun wa khusus. Bagaimana itu? Apa kaitannya antara takyif dengan tamtsil? Setiap mukayyif mumatsil. Gimana itu? Setiap mumatsil mukayyif. Nah, kebalik. Nah, kalau mumatsil dengan sesuatu yang sudah ada, membagaimanakan dengan sesuatu yang sudah ada. Tapi tidak setiap mukayyif itu mumatsil. Kenapa? Bisa jadi dia membagaimanakan dengan sesuatu yang enggak ada misalnya. Paham ya? Sehingga lebih umum takyif. Nah. Qauluhu li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kufuwa lahu wa la niddalah. Sama maknanya. Dikarenakan dia subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada tandingan untuknya. Subhanah ismu masdar, sabbaha isi masdar dari sabbaha, yusabbihu kalau masdarnya apa? Tasbih. Kalau isi masdarnya subhan. Wal masdar tasbih fa subhan bermakna tasbih. Sama maknanya kalau isi maknanya. Namanya saja beda, itu masdar, satunya isi masdar. Hurufnya kurang dari huruf apanya? Masdarnya. Wa hadha makna kelewatan. Lakinnaha bi ghairi lafz, akan tapi bukan dari lafadznya. Maknanya tasbih tapi bukan pakai lafaz tasbih. Wa kullu ma dalla ala ma'nal masdar wa laysa bi lafzihi fa wasmul masdar. Ini definisi dari apa? Isi masdar. Ma dalla ala ma'nal masdar wa laysa apa? Bi lafzihi. Fa wasmul masdar ka subhan min sabbaha wa kalam min kallama wa salam min sallama. Wa i'rabuha maf'ul mutlaq, subhana maf'ul mutlaq mansub 'ala al-maf'uliyatil mutlaqah wa 'amiluha mahdzuf daiman, amilnya mahdzuf selamanya. Makna sabbaha qala ulama maknaha nazzaha, mensucikan. Asluha minas sabah wa huwal bu'd, jauh, menjauhkan dari Allah sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tub'id sifatin naqsi 'anillahi ta'ala, seolah-olah engkau menjauhkan sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sabbaha dari sabah maknanya apa? Al-tab'id. Fa huwa subhanahu wa ta'ala munazzahun an kulli naqs, sehingga Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala kekurangan. Qauluhu wala samiyya lahu wala kufuwa wala niddalah wala samiyya, dalilu dzalika qauluhu ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ayat Al-Mathil. Dalil tidak ada sami bagi Allah adalah Rabb, dia adalah Rabbnya langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah?
Hal istifham lakinnahu bimakna nafi. Istifham tapi bermaknanya nafi. Tidak ada yang serupa dengan Allah. An-nafi wa ya'ti an-nafi bi sighatil istifham li fa'idatin 'azimah. Kalau maknanya nafi kenapa pakai lafaz apa? Istifham. Faedahnya apa? Faedahnya wahiyat tahaddi. Untuk apa? Tantangan. Nantang Allah. Siapa sih yang kalian tahu ada yang serupa dengan aku, kata Allah. Ini nantang. Allah nantang. Ini faedahnya. Li'anna hunaka farqan baina an aqula la samiyya lahu wa hal ta'lamu lahu samiyya. Ada bedanya. Kita pakai ungkapan nafi langsung, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dengan ungkapan apakah kalian tahu ada yang serupa dengan Allah? Li'anna hal ta'lamu lahu samiyya mutadamminun lin-nafi wa lit-tahaddi aidan. Kalau pakai istifham dua maknanya. Ada makna nafinya juga, ada makna apanya? Tahaddi. Musyrabun makna tahaddi, digabungkan padanya makna tahaddi. Wa hadhihi qa'idatun muhimmah. Kullama kana al-istifham makna nafi fa huwa masyrabun bi makna tahaddi. Ini kaidah yang penting bahwasanya setiap istifham yang maknanya nafi maka dia pasti mengandung makna apa? Tahaddi. Ka'anni aqul in kunta shadiqan fa'tini bisamiyin lah wa ala hadza fa hal ta'lamu samiyya ablagh min la samiyya lahu. Seolah-olah aku mengatakan kepada kalau kamu jujur bisa nyari, maka datangkan coba yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat hal ta'lamu samiyya ini lebih kuat maknanya daripada kalimat apa? La samiyya lahu yang semata-mata apa ini? Penafian. Ini faedah penting ya, masyaallah. Dikumpulkan yang gini-gini, dikumpulkan di depannya itu ditulis faedah dari apa? Al-istifham, al-manfi. Nah, jarang-jarang nanti kita dapatkan yang gini-gini. Karena pembahasannya jauh dari isi kitabnya. Pembahasannya tentang bahasa, gaya bahasa gini. Nah, konteksnya kan akidah soalnya. Wasami huwal musami ay al-mumasil, yang serupa, yang mirip dengan Allah. Qauluhu wala kufuwa ad-dalil qauluhu ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maknanya sama. Qauluhu wala niddalah wad-dalilu qauluhu ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ay ta'lamuna annahu la niddalah wa nid bimakna nazir. Nazir masil sama. Idlun sama. Wa hadhihi thalatha as-sami wal kufu wan nid maknaha mutaqaribun jiddan, maknanya sangat berdekatan. Li'anna ma'na al-kufu alladhi yukafi'uhu wa la yukafi'u asy-syai'a illa idza kana mislah, dan sesuatu tidak setara dengan yang lainnya kecuali kalau dia semisalnya. Fa in lam yakun mislahu lam yakun mukafi'an lah, kalau tidak semisalnya maka tidak sekufu namanya. Idzan la kufu alahu ay laisa lahu mathilun subhanahu wa ta'ala, mirip maknanya. Wa hadha nafi al-maqsud minhu kamalu sifatihi, dan penafian ini yang dimaksudkan dengannya adalah untuk menunjukkan kesempurnaan. Karena semata-mata nafi kemarin sudah kita kaji, semata-mata nafi itu tidak mengandung apa? Sana enggak ada pujiannya. Baru mengandung pujian kalau apa? Kalau penafian itu disertai dengan menetapkan apanya? Lawannya yang sempurna. Ma'isbati diddihi apa? Al-kamil. Nah, li'annahu likamal. Li'annahu likamali sifatihi la ahada yumathiluh. Dikarenakan untuk kesempurnaan sifat-sifatnya tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qauluhu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak dikiaskan, disamakan dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Al-qiyasu yang qasimu ila salasati aqsam. Qiyas itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama qiyasu syumulin, wa qiyasu tamtsil, wa qiyasu aulawiyah. Qiyas syumul, qiyas tamtsil, dan qiyas aulawiyah. Fa huwa subhanahu wa ta'ala la yuqasu bi khalqihi qiyasa tamtsilin wala qiyasa syumul. Allah Subhanahu wa taala tidak dikiaskan dengan qiyas tamtsil yang disamakan atau qiyas syumul, ini mencakup juga Allah Subhanahu wa taala. Qiyasus syumul huwa ma yu'rafu bil 'amis syamil li jami'i afradihi. Dia adalah apa yang dikenal dengan sesuatu yang bersifat umum yang mencakup seluruh individunya. Bihaitsu yakunu kullu fardin minhu dakhilan fi musamma dzalikal lafz. Dari sisi semua anggotanya itu masuk ke dalam penamaan lafaz tersebut. Wa ma'nahu, maknanya fa masalan idza qulna al hayah, kehidupan.
Fa innahu la tuqasu hayatullah ta'ala bihayatil khalqi min ajli annal kull yashmaluhu ismul hayy. Enggak kita katakan bahwasanya kehidupannya sama dengan kehidupan makhluk, kita kiaskan dengan kehidupan makhluk karena kedua-duanya dikatakan apa? Masuk dalam kalimat apa? Masuk dalam kalimat apa? Hayah. Ini kias apa namanya? Kias syumul. Kita berusaha menyamakan hayahnya kehidupannya Allah dengan kehidupan makhluk karena kedua-duanya masuk dalam kalimat apa? Keumuman kalimat al-hayah. Nah, hayah kan umum mencakup hayahnya Khalik atau hayahnya siapa? Makhluk. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh pakai qiyasus syumul. Wa qiyasut tamtsil huwa an yalhaq asyai'u bimithlihi yumathilu bimathilihi. Wa huwa an yulhaqu syai'u bimathilihi. Ini digabungkan sesuatu dengan yang semisalnya, fayuj'al ma sabata lil khaliq mislu ma sabata lil makhluk, sehingga ditetapkan untuk khaliq sesuatu yang tetap untuk makhluk. Ini juga tidak boleh. Dia enggak dicakup oleh lafadznya tapi dikiaskan. Wa qiyasul aulawiyah huwa an yakuna al far' aula bil hukmi minal asl. Yaitu tatkala cabangnya itu lebih layak mendapatkan hukum itu daripada asalnya. Walihada yaqulul ulama innahu musta'malun fi haqqillah. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ini boleh digunakan pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena faraknya lebih apa? Lebih aula daripada apanya? Asalnya. Nah, kalau makhluk aja misalnya sifat mendengar itu dikatakan sempurna pada makhluk, kalau enggak mendengar berarti dianggap kurang, maka apalagi baca siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kias apa namanya? Kias aulawi. Karena Allah lebih layak lagi untuk punya sifat apa? Mendengar itu. Lebih layak lagi Allah tidak disucikan dari sifat tidak bisa mendengar. Karena dia Allah Subhanahu wa taala Rabb. Nah, ini qiyas aulawi. Liqaulihi ta'ala walillahil matsalul a'la, dan untuk Allah permisalan yang lebih tinggi. Bimakna kullu sifati kamalin falillahi fallahu ta'ala a'lah. Falillahi a'laha. Nah, maka semua sifat-sifat kesempurnaan maka untuk Allah yang lebih tinggi daripada itu. Wasam'u wal basaru wal ilmu wal qudrah wal haya wal hikmah wa ma asbahaha mawjudatun fil makhluqat. Ini semuanya adalah sifat kesempurnaan pada makhluk, dianggap sempurna makhluk itu kalau punya sifat ini. Nah, lakinna lillahi a'laha wa akmaluha. Akan tetapi untuk Allah yang paling tinggi dan yang paling sempurna dari semua sifat itu. Walihada ahyanan nastadillu bid-dalalah al-aqliyah min zawiyatil qiyasi bil aula. Oleh karena terkadang kita pakai dalil dengan pendalilan-pendalilan secara akal dari sisi kias apa namanya? Kias aulawi. Fa masalan naqul al-ulu sifatu kamalin fil makhluk. Ketinggian ini pada makhluk sifat sempurna. Orang atas, dia di atas. Ya kan? Ini pada makhluk sifat sempurna. Fa idza kana sifatu kamalin fil makhluk, idza kana al-ulu sifata kamalin fil makhluk, fa huwa fil khaliqi min babi Allah. Maka pada Allah lebih utama lagi untuk disifati dengan sifat apa? Ulu. Kias apa namanya? Kias aulawi. Wa hadza daiman najiduhu fi kalamil ulama. Dan ini terus kita dapati selamanya dalam kalamnya para ulama. Faqaulul muallif rahimahullahu taala wala yuqasu bi khalqihi, dan Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya ba'da qaulihi la samia wala kufuwa wala nidda, yakni al-qiyas al-muqtadi lil musawah, yaitu dengan kias yang mengharuskan kesamaan antara Allah dengan makhluk, wa huwa qiyasus syumul wa qiyasu apa? Tamtsil. Sehingga kias secara umum berapa? 3. Ada kias syumul, ada kias tamtsil, ada kias apa? Ada kias aulawiyah. Yang dinafikan dari Allah 2 kias. Yang pertama yaitu kias syumul, yang mana kita anggap sifat Allah itu masuk dalam keumuman apanya? Lafadznya. Atau kita langsung mengkiaskan sifat Allah itu dengan sifat makhluk meskipun enggak dikandung oleh lafadznya. Nah, ini 2 yang tercelah dan 1 yang boleh, yaitu kias aulawi. Idzan, maka kalau begitu yamtani'ul qiyas bainallahi wa bainal khalqi litabayuni bainahuma. Maka itu mustahil dikiaskan Allah dengan makhluk dikarenakan adanya perbedaan di antara keduanya. Ini kaidahnya enggak boleh al-qiyas ma'al fariq. Enggak boleh dalam usul fikih. Nah, itu kias yang batil. Kias ma'al apa? Fariq. Kias dengan adanya apa? Perbedaan antara al-asl dengan apanya? Dengan far'. Nah.
Wa idza kunna fil ahkam la naqis al wajib 'alal jaiz. Kita tidak bisa mengkiaskan yang wajib dengan yang mubah, awil jaiz 'alal wajib, atau sebaliknya yang mubah dengan yang jaiz, yang wajib. Fa fi babi sifati bainal khaliq wal makhluk min babi aula. Maka dalam masalah sifat antara khaliq dengan makhluk lebih-lebih lagi karena jelas lebih berbeda. Itu sama-sama ahkam syar'iyyah, antara wajib dengan jaiz, sama-sama masih hukum syar'i. Apalagi antara apa ini? Makhluk dengan khaliq. Lau qala laka qail Allahu mawjud wal insan mawjud. Ini sama-sama mawjud, sama-sama ada. Wa wujudullahi ka wujudil insan bil qiyas. Sehingga keberadaan Allah itu sama dengan keberadaan manusia secara qiyas. Fa naqulu la yasih. Enggak bisa. Enggak benar seperti itu. Li'anna wujudal khaliq wajib wa wujudul insan apa? Mungkin. Allah mungkin, Allah wajibul wujud, sementara makhluk mungkinul wujud, mungkin saja keberadaannya. Nah, ini enggak bisa dikiaskan, ada perbedaan. Meskipun sama-sama apa ini? Wujud. Falau qala aqisu sam'al khaliq ala sam'il makhluk. Naqulu la yumkin. Enggak mungkin juga pendengaran Allah disamakan, dikiaskan dengan pendengaran makhluk. Sam'ullah wajibun lah wa la ya'tarihi naqsun wa huwa syamil likulli syai'. Pendengaran Allah itu tidak, itu sifatnya wajib bagi Allah. Ini manusia enggak ada yang mendengar, ada yang apa? Tidak buktinya. Dan pendengaran Allah tidak dimasuki oleh sifat kekurangan dan itu mencakup segala sesuatu bisa didengar oleh Allah. Wa sam'ul insani mungkin, sementara pendengaran manusia bersifat apa? Mungkin saja. Id yajuzu an yuladul insan asam, bisa jadi seorang itu dilahirkan dalam keadaan apa? Tuli, enggak punya apa? Pendengaran, sehingga mungkin saja, mungkinus sama. Nah. Wal maulud sami'an yalhaquhu naqsus sam'. Yang dilahirkan dalam keadaan mendengar pun terkadang dihinggapi dengan kekurangan dari sisi apanya? Pendengarannya. Di masa hidupnya sudah berkurang pendengarannya. Nah, atau kena penyakit telinganya. Wa sam'uhu mahdud. Kalaupun lagi sempurna-sempurnanya pun pendengaran tetap apa? Terbatas. Tidak bisa mendengar yang terlalu keras, tidak bisa mendengar yang terlalu apa? Pelan suaranya. Idzan la yumkin an yuqasallahu bi khalqihi. Maka mustahil Allah dikiaskan dengan makhluknya. Fa kullu sifatillahi la yumkin an tuqasa bi sifati khalqih. Dan ini mencakup semua sifat, tidak mungkin dikiaskan dengan sifatnya makhluk. Li zuhurit tabayunil azim bainal khaliq wa bainal makhluk. Dikarenakan adanya perbedaan yang besar antara khaliq dengan makhluk. Nah, sehingga ini beberapa faedah yang berkaitan dengan beberapanya sudah disebutkan ulang. Tamtsil, kemudian takyif, yang baru kita dapatkan dari pengertian isim apa? Isim masdar, kemudian faedah dari apa? Penyebutan penafian dalam bentuk apa? Istifham. Nah, kemudian juga masalah qiyas, ada 3 macam qiyas, 2 dinafikan dari Allah, qiyas syumul dengan qiyas tamtsil, dan 1 yang ditetapkan yaitu qiyas aulawiyah, di mana far'nya lebih aula untuk diberi hukum itu daripada apanya? Daripada asalnya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah. Ini ada Baiquniyah? Enggak ada. Matanya aja nanti kita ngomong-ngomong aja. Selembar aja ya. Karena anda mencari kan syarahnya kalau ada yang ringkas. Nah, syarah Syekh Turki ada syarah. Syarah pun nggak ada juga. Belum pernah berarti. Matan aja kalau itu dicatat aja. Habis itu apa mustalah yang ada apa? Ikhtisar. Ba'isul hadis. Nuzhah. Apa ini? Karangan siapa? Yang syair juga. Syair Baiquniyah biasanya. Biasanya tahapannya itu kalau di gamat kan Baiquniyah, Ikhtisar Ulumul Hadis, atau pakai syarahnya Ba'isul Hadis. Tapi enggak, itu bukan syair itu. Atau Nuzhah ada syairnya Qasabus Sukar punya San'ani. Nah, baru terakhir nanti Doa Bijarah wa Ta'dil udah hilang. Coba nanti saya mau apa bawa pengumuman pengen. Tapi insyaallah Baiquniyah aja dulu. Sebentar ya, paling 19 bait, 20 30 bait.
Allah. Tak usah sih pakai. Ambil papannya.